Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursanidani Suhari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membuat suatu monolog dengan judul Sang Penyamar yang ditulis oleh Rita Lafontaine. Namaku Rita Lafontaine. Aku dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1929. Aku ingin menceritakan sedikit kisah hidupku ketika tentara kolonial Jepang mendarat di Sumatera pada tahun 1942. Aku memasuki suatu fase kehidupan baru pada saat tatanan sosial masyarakat Hindia berubah akibat peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah kolonial Jepang. Tapi dengan status sosial sebagai anak kepala bagian pos telegraf and telepon di kota Jambi, aku menikmati kehidupan sebagai anak seorang pejabat penting pada masa-masa aman sebelum tentara kolonial Jepang datang ke Indonesia. Tetapi keistimewaan tersebut berlangsung lenyap ketika ayahku, Victor Lafontaine, diperintahkan atasannya untuk menghentikan segala kegiatan perkantoran menjelang kedatangan Jepang. Lalu, demi keselamatan agar tidak dipaksa menjadi wanita penghibur oleh tentara kolonial Jepang, aku menyamar sebagai seorang anak laki-laki. Namaku juga diganti menjadi Richard, atau bisa dipanggil Rick. Penyamaran sebagai laki mengharuskanku untuk memotong rambut panjang coklatku. Kedua adikku, yakni Ronald dan Rennie, mesti membiasakan untuk memanggilku dengan nama baruku yaitu Rick. Akhirnya, tibalah saat yang memang sudah diperkirakan oleh keluargaku. Akibat kedatangan kolonial tentara Jepang, seluruh keluarga orang-orang Belanda, orang Indo-Belanda, maupun campuran Eurasia lainnya mesti masuk ke dalam kamp tawanan tentara Jepang. Kamp tawanan bagi lelaki dewasa dipisahkan dengan kamp tawanan untuk perempuan dan anak-anak. Untungnya pada saat itu umurku masih berumur 12 tahun, jadi aku masih dianggap anak-anak, sehingga aku masih diperkenankan bergabung bersama ibuku yang bernama Paula dan bibiku serta kedua adikku. Kami dipisahkan dengan ayah kami. Namun ibu dan bibiku terkejut ketika mengetahui bahwa kepala kamp ternyata adalah seorang Jepang yang dulu dikenal sebagai pemilik toko langganan keluargaku. Ternyata orang tersebut yang bernama Matoba adalah seorang kapten dalam dinas intelijen Jepang. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan data intelijen menjelang kedatangan Jepang dengan menyamar sebagai pedagang. Setelah Jepang menguasai Sumatera, Kapten Matoba ditugaskan sebagai kepala kamp tawanan. Layaknya kehidupan sebagai tawanan, segala sesuatu benar-benar dibatasi. Tak ada lagi kemewahan dan kenyamanan yang bisa kunikmati. Untungnya, Kapten Matoba mengetahui bahwa aku memiliki keahlian sebagai memainkan akordeon. Sang kapten yang menyukai permainan musikku mulai memberi perhatian dan keistimewaan padaku. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya tibalah suatu saat di mana keluargaku beserta keluarga Indo-Belanda lainnya diperbolehkan keluar dari kamp tawanan. Tapi kami sekeluarga tetap tidak boleh tinggal di rumah kami yang megah dulu. Kami sekeluarga hanya tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi hutan. Untungnya aku dan ayahku diperbolehkan bekerja. Kami mendapat pekerjaan sebagai petugas administrasi di suatu kantor pemerintah. Tentu saja aku melakukan pekerjaan ini dengan identitas baruku sebagai Richard. Masa kebebasan tersebut juga tak bisa kami nikmati lama-lama. Jepang kembali memutuskan bahwa semua keluarga Indo-Belanda mesti kembali masuk ke kamp tawanan. Namun kali ini kamp tawanan dipindahkan di tempat lain di luar kota Jambi. Aku dan ayahku juga harus meninggalkan pekerjaan kami. Aku meninggalkan pekerjaan dengan berbekal suatu surat referensi yang akan memberiku kedudukan cukup istimewa dibanding tawanan-tawanan lain. Surat referensi ini diberikan atas dasar prestasiku sebagai seorang pekerja keras dan bakatku dalam penguasaan bahasa Jepang. Akhirnya aku diberi pekerjaan sebagai seorang penerjemah bahasa yang bertugas menerjemahkan komunikasi antara kepala kamp dan para tawanan. Sebelum kedatangan Jepang, aku hanya bisa berbicara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Belanda.
Setelah kedatangan Jepang, aku menjadi mahir berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris. Aku bisa berbahasa Inggris karena aku sering mengobrol dengan tawanan lain yang berkebangsaan Inggris. Menurutku, bakat berbahasa inilah yang aku anggap sebagai penyelamatku pada masa-masa sulit saat menjadi camp tawanan Jepang. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.